Sebelum dimulai, dari kalian ada yang tahu nggak buat asistensi ketiga ini bakal bahas apa? Izin menjawab, Mbak. Belum tahu, Mbak. Dari yang lain ada yang tahu nggak? Oke. Permisi, Mbak. Mohon izin menjawab. Iya, silakan. Tadi siapa yang mau ngomong? Nicholas bukan? Oh, iya, Mbak. Permisi izin menjawab. Nama saya Nicholas. Menurut insting saya, untuk pertemuan kali ini asistensinya itu membahas PKM serta biodata dosen dan staf teknik industri. Staf tenaga pendidikan. Oke, jadi benar ya yang dijelasin sama Nicholas tadi, kita bakal bahas dosen, PKM, sama ada tambahan, kita itu bakal belajar tentang 7 tools basic. Jadi nanti itu bakal jelasin apa aja sih, terus itu pengertiannya itu apa. Nah, untuk yang pertama itu mungkin tentang dosen sama staf teknik industri di Fakultas Teknik B. Nah, dari kalian untuk penugasan udah semua kan ya buat dosennya? Oke, karena kalian udah bikin juga, terus di perkuliahan kan udah sampai UTS nih, udah lumayan lama. Seenggaknya kalian udah kenal beberapa dosen. Ada yang bisa nebak nggak ini siapa? Bisa raise hand dulu. Siapa ya? Hirali deh, coba jawab. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Hirali Arza. Untuk dari gambar sendiri itu di situ seingat saya itu Pak Bambang Indrayadi, dosen gambar teknik selama saya di TIUB ini, Mbak. Oke, jadi udah bener ya ini tuh Pak Bambang. Bapaknya itu ngajar gambar teknik, terus statistika struktur, Prosman, terus APS sama OMI. Nah, Pak Bambang ini seingatku dia itu lulusan fakultas jurusan mesin, jadi beliau itu mengampu mata kuliah yang berbau mesin kayak menggambar teknik, terus statistika struktur sama Prosman gitu. Mungkin selanjutnya ini deh. Apa di sini ada yang tahu nggak untuk dosen ini siapa? Ya, Nicholas, boleh. Permisi Mas, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Dosen yang gambar ini, seingat saya bernama Burati Ardia Sari. Benar. Untuk mata kuliah yang diampu apa? Mata kuliah yang diampu itu analisis keputusan, terus statistika industri. Itu aja Mas, seingat saya. Yang lain ada yang mau nambahin? Boleh Sharon. Jawab Mas, nama saya Sharon. Mata kuliah yang diampu tambahannya itu ada analisis dan perancangan sistem, simulasi, penelitian operasional 1, manajemen proyek, penelitian operasional 2, dan manajemen rantai pasar. Sekian Mas. Mungkin bisa di next, Mbak. Ya benar banget ya yang dikatakan teman-teman. Ini Bu Burati Ardiasari. Untuk mata kuliah yang diampu di sini ada
algoritma dan pemrograman, terus ada PO1 itu penelitian operasional, terus ada PO2 ada statika industri, ada penjadwalan produksi, simulasi, analisis keputusan. Nah, di sini kalian udah ada yang pernah diajar belum sama Bu Rati? Oke deh. Ini bisa dilanjut, Mbak. Dari kalian ada yang tahu nggak ini siapa, terus ngampu mata kuliah apa aja? Oke, Alvina, silakan. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Alvina. Setahu saya ini dosennya namanya Bapak Isartida Pambuditama, mengampu mata kuliah manajemen. Terima kasih, Mbak. Dari yang lain ada yang tahu nggak ini ngampu mata kuliah apa aja selain yang disebutin Alvina tadi? Ini Nicholas. Permisi Pak, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Mata kuliah yang diampu Pak Isardita ini yaitu manajemen industri, manajemen strategi, desain supply chain, ergonomi dan perancangan sistem kerja, serta proses manufaktur. Terima kasih Mbak. Oke, jadi benar ya dari Alvina sama Nicholas tadi, beliau itu Pak Ishardita, biasa dipanggil Pak Is. Mata kuliah yang diampu itu ada PTI, biologi, psikologi industri, ketiga ergonomi, desain sistem kerja, sama manajemen strategi. Nah, Pak Is ini biasanya ngajar di jurusan lain di FT, itu ngajar yang berbau-bau industri, kayak kimia itu ada psikologi industri gitu-gitu pokoknya. Aku langsung lanjut aja. Mungkin dari kalian ada yang tahu ini siapa? Yang belum ngomong nggak siapa nih? Mayan, boleh. Izin menjawab, Mas. Nama saya Mayan Darfenati. Setahu saya, ini Bu Komariatus Soliha. Untuk mata kuliah yang diampu, apa? Setahu saya, keselamatan kerja. Yang lain, ada yang mau nambahin? Yang Sharon boleh. Izin jawab, Mas. Nama saya Sharon. Untuk mata kuliah yang diampu, itu ada kesehatan dan keselamatan kerja, metodologi penelitian, ergonomi makro, dan Pancasila. Oke, boleh next, Mbak. Oke, benar banget ya yang udah dijelasin sama teman-teman. Ini Prof. Komariatus. Untuk mata kuliah yang diampu sini ada ekonomi, ada K3, ada biologi, ada Prof, ada Medpan. Dari kalian udah ada yang pernah diajar belum sama Prof. Komariatus? Mohon maaf Mas, izin menjawab. Boleh. Kalau dari saya belum Mas. Belum juga ya? Oke. Kalau dari beliau ada yang tahu nggak ini siapa?
Yang tahu langsung raise hand aja ya. Dari kalian nggak ada yang tahu ini beliau itu siapa? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa kok, nggak marah. Permisi Mbak, izin menjawab. Kalau dari saya tidak tahu Mbak. Mungkin dari kalian juga nggak tahu semua ya, soalnya tadi pada diem. Jadi ini tuh Bu Rosya Dana Latifa, biasa dipanggil Bu Iva, jabatannya itu staf administrasi jurusan. Nah, biasanya kalau kalian butuh data-data, terus minta tanda tangan Pak Oyong atau Bu Oke, itu biasanya lewat Bu Iva. Mungkin dari dosen sama staf ini ada yang ditanyain nggak? Mohon izin menjawab Mbak, nama saya Sapriyadi, untuk saya sendiri tidak ada Mbak. Oke, kalau nggak ada lanjut aja ke Seven Tools Basic. Nah, ada yang tahu nggak QC Seven Tools itu apa? Di pengantar teknik industri kalian belum dapat QC Seven Tools Basic atau gimana? Kalian ambil PTI kan, pengantar teknik industri? Iya Mbak. Nggak diajarin ini. Sepertinya belum sih Mbak. Oh, belum ya? Soalnya waktu aku tes udah keluar sih soal ini. Langsung aja, coba deh salah satu yang belum ngomong sama sekali, coba jelasin. Oke, Brenda, silakan. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Brenda. QC7 Tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. 7 alat dasar QC ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968, Mbak. Sekian. Bener ya yang penjelasan dari PPT sama yang diomongin sama Brenda tadi. Jadi QC Seven Tools itu sebenarnya ada dua, ada yang basic sama ada yang new. Nah, untuk yang awal-awal biasanya di PTI nanti kalian tuh diajarin yang basic dulu. Nanti kalau misal kalian ambil mata kuliah pilihan kayak Six Sigma atau manajemen kualitas gitu-gitu yang berbau pengendalian kualitas itu bakal diajari yang lebih mendalam yaitu isi Seven Tools yang new. Di sini itu udah benar buat mengatasi permasalahan di proses produksi. Nah, misal itu ada kecacatan, nah itu diidentifikasi dulu permasalahannya apa, terus ada berapa, terus kenapa kok bisa kayak gitu. Itu bisa pakai QC Seven Tools. Ada yang tahu nggak QC Seven Tools yang basic itu ada apa aja?
Izin menjawab, Mbak. Nama saya Brenda. Iya, silakan. GC7 Tools itu ada check sheet atau lembar periksa, ada Pareto diagram, ada fishbone diagram, ada histogram, control chart, scatter diagram atau diagram tebar, dan stratification, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi tadi udah lengkap banget ya. Mungkin aku lanjut. Ya, di sini untuk yang pertama kan tadi udah dijelasin sama teman kalian, di sini ada check sheet ya. Nah, check sheet ini merupakan tools yang disediakan untuk mengumpulkan data secara real time pada lokasi di mana data tersebut tuh dihasilkan. Data tersebut dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. Check sheet di sini merupakan alat umum yang sering dipergunakan untuk berbagai keperluan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, dari sini ada yang perlu ditanyain nggak untuk check sheet sendiri? Permisi Mas, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Masih belum ada yang ditanyakan Mas. Oke, kalau gitu bisa lanjut dulu Mbak. Lalu Pareto diagram. Nah, Pareto diagram ini bentuknya kayak grafik batang, cuman dia bedanya itu urutannya itu yang dari besar lalu kecil sampai ke yang paling kecil. Nah, kenapa? Soalnya di Pareto diagram ini tujuannya itu untuk melihat cacat apa sih yang paling sering terjadi di proses produksi itu. Misal di sini tuh ada workmanship, jadi permasalahan terbesar itu ada di workmanship. Nah, kalian kan datanya yang didapetin itu pasti nggak urut ya. Kalau misal kalian bikin di Excel terus pilih yang Pareto chart itu bakal otomatis ke urut dari tinggi ke rendahnya gitu. Dari Pareto diagram ada yang ditanyain Mbak? Jadi itu ada presentasenya juga. Nanti itu kalian kalau misal bikin Pareto chart itu bikin tabel dulu. Jadi ada nama permasalahannya apa, misal reject-rejectnya celana bolong atau celana robek gitu kan. Terus ada frekuensinya. Nah, frekuensi itu pakai bilangan bulat, jadi kayak 1, 2, 3 gitu. Terus ada presentasenya dari frekuensi itu. Nah, itu dilihat di sini. Oke, dari yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin udah nggak ada yang tanya ya, aku lanjut aja. Oke, selanjutnya di sini ada case and effect diagram atau fishbone diagram. Di sini tuh kegunaan dari fishbone diagram untuk menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dan faktor-faktor penyebab dari suatu permasalahan. Jadi kayak misal ada suatu permasalahan nih di quality control. Misal, jadi kalian kalau untuk Ini di aku aja apa di Rio ya? sebuah masalah itu kalian bisa menggunakan dari apa?
Kamu tadi putus-putus. Oh, putus-putus ya. Sekarang masih putus-putus nggak? Udah enggak sih di aku. Mungkin dari Mas Rio kan lagi nge-lag ya, aku jelasin aja. Jadi di fishbone diagram ini itu pertama kali ada di Jepang. Terus fungsinya itu buat apa? Biar kita tuh tahu masalahnya itu apa aja. Nah, di fishbone diagram ini sifatnya itu kualitatif, jadi tidak ada angka yang pasti. Itu tergantung sudut pandang pembuat fishbone diagram ini. Contohnya ini tuh ada no solder. Oh ya, di fishbone diagram itu ada 6 aspek atau 5 aspek, itu tergantung kalian proses produksinya itu di bidang apa. Kalau misal di bidang manufaktur itu ada 6, itu ada man, material, measurement, environment, mesin, sama method. Nah, di sini itu dilihat dari man. Nah, dari permasalahan no solder ini, kalau dari man itu apanya sih yang salah? Kalau di diagram ini tuh ada kurang pelatihan sama kurang teliti. Jadi permasalahan dari man-nya itu, dari operatornya itu, dia itu kurang pelatihan, jadi dia kurang berpengalaman gitu-gitu, terus sama kurang teliti dalam pengerjaannya. Sedangkan di material itu ada ini tidak sesuai spesifikasi. Nah, kenapa ada cabang lagi? Cara bacanya itu gini, tidak sesuai spesifikasi. Kenapa tidak sesuai spesifikasi? Karena sering apa ini ganti spoiler gitu. Cara bacanya itu kayak ini tuh kenapa sih? Terus baru ada anak duri lagi. Dari fishbone diagram ada yang ditanyain nggak? Izin menjawab, Mbak. Untuk fishbone diagram sendiri, saya dan teman-teman belum ada pertanyaan. Oke, aku mau nambahin juga buat fishbone diagram ini bakal banyak banget, sering banget keluar di soal-soal kuis, soal-soal UTS, UAS gitu. Jadi kalian pelajarin aja dulu, dimatengin juga, terus lanjut ke histogram. Nah, histogram itu bentuknya itu kayak Pareto tadi, cuman dia tuh berdempet-dempetan. Nah, fungsinya itu apa? Itu digunakan untuk melihat apa sih yang paling banyak, variasi yang paling banyak itu apa. Dari kalian ada yang ditanyain nggak dari histogram ini? Mohon maaf Mbak, izin bertanya. Nama saya Nicholas. Masih belum paham yang itu Mbak, mengenai variasi. Nah, variasi ini maksudnya bagaimana Mbak? Nah, nanti ini kan bakal masuk ke statistik gitu kan. Nanti itu kalian tuh bakal ngitung batas bawah, batas atas gitu-gitu. Terus ada variasi, standar deviasi gitu-gitu. Mungkin nanti kalau kalian dapat bisa deh dipelajari dulu. Soalnya buat dapetin ini tuh nggak langsung kayak yang diagram Pareto sama fishbone tadi. Kalau yang fishbone kan kalian bikin sendiri kan. Kalau ini tuh harus sesuai data gitu. Terus dihitung batas atasnya itu berapa, batas bawahnya itu berapa. Gitu. Mungkin di SMA kalian juga pernah bikin histogram juga nggak sih? Izin menjawab Mbak, iya sudah pernah. Nah, caranya itu juga sama. Kayak gitu. Cuman di sini tuh lebih jelasin tujuannya itu untuk apa, terus bisa dilihat dari grafik yang paling tinggi itu kenapa sih, terus yang paling rendah itu kenapa, lebih diidentifikasi lebih lanjut dari ilmu yang kalian dapetin di SMA. Mungkin yang buat Nicholas udah membantu belum? Ya baik Mbak, sudah membantu Mbak, terima kasih. Oke, dari yang lain ada lagi nggak? Oke, kalau belum ada langsung aku lanjut lagi ke
peta kendali. Ini Mas Rio udah belum ya? Halo, udah kok. Oke, Aman ya oke. sobat. Oke, selanjutnya di sini ada control chart atau peta kendali. Di sini bisa dilihat seperti berbentuk grafik dan digunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Nah, nanti kalian di peta kendali ini nanti kalian akan pelajari pada saat kalian mengambil mata kuliah di pengendalian kualitas. Nah, bisa dilihat dari grafik ini kan ada batas atas dan batas bawah dan garis tengah ya. Itu misal kalau garis dari center line ini sampai ke upper limit atau batas atas sampai melebihi itu harus dilakukan revisi agar semuanya itu bisa stabil gitu. Dan begitu juga untuk kalau misal dia ada di batas bawahnya LCL kayak gitu. Mungkin dari peta kendali ada yang ditanyain? Mas, permisi Mas, nama saya Nicholas, izin bertanya. Iya. Nah, untuk upper limit dan lower limit ini apa sudah ada ketentuannya atau memang didesain oleh pembuatnya sendiri, Mas? Untuk upper limit sama lower limit tuh udah ada dari pada saat kita membuat ya. Jadi pada saat kita menggunakan software nanti kita memasukkan datanya. Nanti dari data tersebut kita udah mengetahui nih apakah dari data itu melebihi upper limit atau melebihi lower limit juga. Itu mungkin untuk Mbak Ava mau nambahin? Jadi buat upper line, lower line, central line itu ada istilahnya sendiri di quality control, biasanya itu LCL, UCL gitu kan. Nah, untuk ngitung itu, bisa aku masuk kan ya? Oke, berarti kalian tuh buat ngitung LCL, UCL-nya itu ada rumusnya sendiri. Seingatku itu rumusnya akar 3 min UCL apa gimana gitu. Nanti kalian lihat sendiri. Jadi sebelum masukin ke graf itu kalian bikin UCL LCL. Nah, UCL LCL itu apa sih ini loh? Yang warna merah, terus yang tengah ini yang hitam, terus yang lower itu yang merah bawah itu. Nah, kalau misal biru-birunya ini ada di atas ini, kalian tuh harus ngitung ulang. Caranya itu gimana? Kalian menghapus data yang di luar batas, terus dihitung lagi kan total datanya berkurang. Nah, itu rata-ratanya itu juga pasti berkurang. Terus aku mau namain juga buat control chart itu ada banyak, ada XS chart, terus ada U chart, P chart, banyak lah pokoknya itu tergantung dari kalian mau lihat apa, menghitung kualitatif atau kuantitatifnya. Terus di situ itu juga dilihat sampelnya itu ada berapa, jadi bisa disesuaikan pakai XS chart atau pakai U chart atau P chart gitu tadi. Dari kalian ada yang ditanyain lagi? Permisi Mas, Mbak. Nama saya Nicholas. Terima kasih atas jawabannya, Mbak, Mas. Oke, sama-sama. Terus dari yang lain ada lagi nggak? Oke, kalau udah cukup aku lanjut lagi ke scatter diagram. Nah, scatter diagram ini bentuknya kayak gini ya, banyak titik-titik gitu. Nah, scatter diagram itu alat yang memiliki fungsi melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Nah, hubungan tersebut itu dapat berupa hubungan positif, negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Ini tuh scatter diagram tuh bisa dibikin di Excel maupun Minitab atau SSP.
forecast. Dari kalian udah ambil statistika belum ya? Permisi Mbak, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Masih belum Mbak. Oh, oke. Nanti kalau kalian ambil statistika, itu bakal ngitung ini, terus di praktikum statistik itu juga bakal disuruh bikin scatter diagram juga. Dari kalian ada yang ditanyain nggak buat scatter diagram? Permisi Mbak, izin bertanya. Nama saya Nicholas. Ya, Itu di gambarnya kan ada beberapa titik dan itu jaraknya itu berbeda-beda. Ada yang dempet, ada yang longgar, ataupun ada yang sedang-sedang gitu jaraknya. Nah itu maksudnya bagaimana Mbak? Nah ini tuh kan ini kan ada hubungan positif, negatif, sama tidak ada hubungan sama sekali. Nah kalau misal dia positif itu tergantung kalian tuh mau meneliti apa, mau lihat apa. Kalau misal ada suatu tugas ya, misal forecast, aku mau bikin forecast peramalan penjualan 3 bulan ke depan. Nah kita kan nggak tahu kan 3 bulan ke depan itu pembelinya berapa, terus yang pesen itu ada siapa aja, kan masih ngambang semua. Nah buat forecast itu hitungnya itu dari pendapatan pemesanan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah itu dimasukin data-datanya. Kalau buat forecast sendiri itu yang dibutuhin itu tidak ada hubungan sama sekali. Soalnya kalau misal ada hubungan dengan data-data yang lainnya itu bakal mempengaruhi hasil forecast kita. Itu nggak bakal valid gitu. Nah untuk hubungan positif negatifnya itu kalian bisa lihat sendiri di Google deh. Nanti bakal dijelasin kok. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke, dari yang lain ada lagi nggak? Karena nggak ada yang tanya lagi, langsung aku lanjut aja ke yang terakhir. Oke, selanjutnya di sini ada stratifikasi yang dimana di sini adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan dari stratifikasi ini penggunanya adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Dari kalian ada yang ditanya nggak tentang stratifikasi ini? Ini penjelasannya ini udah cukup jelas ya. Jadi dia mengidentifikasikan faktor-faktor penyebabnya. Dia kayak dikelompokkan gitu, apa aja masalahnya. Gitu. Kira-kira ada yang ditanya nggak untuk stratifikasi? Permisi Mas, nama saya Nicholas, izin bertanya Mas. Maksudnya yang itu pembagian dan pengelompokan data ke kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Misal tadi penyebab masalahnya ada di metode sama man dan mesin itu. Nah itu maksudnya karakteristik yang sama itu dikelompokkan menjadi dari man itu sendiri, metode itu sendiri, mesin itu sendiri. Apakah begitu Mas? Iya benar kok itu. Itu buat langkah buat awal untuk membuat Fishbone. Aku mau nambahin dikit ya. Jadi Seven Tools itu saling berkaitan antara satu sama lainnya. Nanti kalau misal kalian ambil Six Sigma itu bakal diajarin yang namanya DMIC. Nah itu tuh tahapan-tahapan buat cari permasalahan di proses produksi itu. Nah biasanya untuk yang di awal itu kalian pakai check sheet itu biar tahu ada berapa sih yang cacat itu. Terus dari check sheet itu bakal jalan ke stratification ini itu untuk cari, kan itu kan permasalahannya ada banyak kan, itu masih
berantakan banget itu dikategoriin, dikelompokin satu-satu, terus bakal masuk ke Pareto diagram. Habis dari Pareto diagram itu kalian tahu permasalahan yang paling tinggi itu apa, sampai yang paling sedikit itu apa. Nah, dari situ itu biasanya dibikin fishbone, tapi nggak semua. Kan di sini ada, misal di sini ada 4 permasalahan. Jadi di Paretonya kan ada 4 batang. Nah, itu biasanya tuh nggak diambil 4 semuanya buat dibikin fishbone-nya, biasanya diambil 1 atau 2 aja. Jadi dia itu perusahaannya fokus ke permasalahan itu. Itu dari kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kalau udah cukup, karena ini pembahasannya juga udah selesai, mungkin langsung ke pembahasan selanjutnya ya. Mungkin dari Mas Rio bisa lanjutin. Oke deh. Dari kalian kan kemarin kan udah nyusun PKM ya. Untuk bab-babnya dari kalian ada kendala nggak untuk dari bab 1 sampai bab 2 ini? Permisi Mas Satrio. Izin menjawab, nama saya Nicholas. Kelompok saya itu terkendala di bab 2-nya Mas, yaitu bagian yang solusi. Bentar Mas. Nah, setelah saya baca di Google itu, kan yang bagian gagasan itu ada 4 sub, yaitu yang pertama itu persoalan pencetus gagasan, yang kedua itu solusi yang menjadi konten ilmiah artikel. Lah, maksudnya solusi yang menjadi konten ilmiah artikel ini gimana Mas? Atau solusi yang pernah ditawarkan atau solusi yang harus kita tawarkan gitu Mas? Untuk ini PKM-GT Mas. Suaraku masuk nggak ya? Oke. Kalian udah ini nggak berpedoman ke pedoman PKM nggak? Buat pengertian isi-isi dari setiap subbabnya. Ada yang udah punya pedoman PKM belum dari kalian? Kemarin sempat disuruh cari kan sama Mas Rio. Menjawab Mas, untuk saya sendiri sudah ada Mbak di websitenya Kemdikbud di Sembel Mawang Mbak. Sudah saya lihat kemarin, sudah saya share juga Mbak. Oke, kalian udah tahu nggak kalau misal di Inggris itu udah memfasilitasi tentang ada kayak kebutuhan-kebutuhan apa yang kalian perlu siapin, terus ada modul juga, ada pedoman PKM juga. Kalian udah akses belum? Mohon izin menjawab Mbak, dari Inggris sendiri sudah saya sempat lihat juga dari link yang di-share kemarin,
dan pedomannya itu kurang lebih sama Mbak. Jadi yang saya lihat di Sembel Mawa. Jadi saya menggunakan yang di Sembel Mawa karena itu sudah saya gunakan sebelumnya Mbak. Oke, mungkin buat penjelasannya itu bisa dilihat dulu di pedoman PKM ya. Dari Nicholas tadi apa yang ditanyain buat solusi? Kamu jadinya ambil PKM apa? Iya Mbak, yang solusi. Kelompok saya itu mengambil PKM GT. Santet tulis Mbak. Oke, mungkin bisa langsung dilihat aja di pedomannya itu. Menurut aku udah lengkap banget sih buat itu isinya apa gitu-gitu. Kalau masih ada yang, kamu udah ini kan, udah buka pedoman PKM buat Nicholas, kelompoknya Nicholas. Permisi Mbak, izin menjawab. Dari saya sempat buka yang pedomannya itu, tapi belum baca secara keseluruhan Mbak. Oke, berarti kalian baca dulu ya. Di situ udah lengkap banget apa disuruh bikin apa, terus isi dari sebab itu apa. Kalau misal masih ada yang tanya, nanti langsung tanya ke Mas Rio aja lewat WhatsApp. Oke deh, iya. Maaf pas tadi aku lihat-lihat di pedoman yang dari Inggris juga udah mulai lengkap sih untuk itu ya. Coba nanti Nicholas dicek lagi ya untuk pedomannya. Gitu deh. Yang lain untuk kelompoknya Saptedi gimana? Ada kendala nggak untuk bab 1, bab 2-nya? Mohon izin menjawab Mas, kemarin kendalanya itu kan dibuat cash flow, tapi kemarin tuh kita sudah cari-cari caranya dan alhamdulillah sudah bisa main Mas. Terima kasih. Apa kendalanya? Sorry. Dalam pembuatan cash flow kemarin Mas. Jadi flow. Iya. Terus dari kalian udah ada yang ngumpulin belum ke Inggris? Mohon izin jawab Mas, untuk kelompok saya sendiri belum Mas. Kelompoknya apa Nicholas belum juga ya? Berarti ya. Izin menjawab Mas, nama saya Nicholas. Iya, kelompok saya juga Mas belum Mas. Gitu. Mungkin karena banyak yang belum, mungkin kan kalian udah tahu ya untuk deadline-nya kan besok ya. Nah itu mungkin segera dicicil ya supaya nggak ngelewati deadline juga. Misal kalau udah bab 1 sampai bab 2-nya udah selesai juga, dilanjut ke bab 3-nya ya gitu. Dari PKM ada yang ditanyain nggak? Oke, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Saya izin bertanya, nama saya Helena Arza. Untuk pembuatan abstrak sendiri itu, saya ingin bertanya, itu apakah kayak persis gitu Mbak? Kayak kan isi abstrak itu merupakan inti dari latar belakang metode hasil kesimpulan. Nah itu tinggal di copy aja atau bisa diubah-ubah kalimatnya Mbak? Buat kalimatnya itu sebisa mungkin itu dari yang abstrak kalian, terus metodenya apa, cuman dibikin lebih singkat. Kalau misal di metode penelitian kalian tuh kayak pakai cara ini, terus dijelasin kan setiap stepnya. Kalau misal di abstrak itu cuman disebutin pokok-pokoknya aja. Pokoknya di abstrak itu gagasan intinya aja. Baik, terima kasih Mbak. Okay. Kalau misal dari kalian ada yang ditanyain tuh boleh konsul ya, Re. Jadi langsung kirim filenya kalian, terus tanya yang bagian apa yang kurang gitu. Nanti dari kami bisa nambahin apa yang kurang dari kalian. Yang lain untuk kelompok lain ada yang ditanyain nggak untuk PKM?
Oke, oke. Kemarin kalau nggak salah kelompok Sapriadi itu membuat tas ya? Dari bahan apa kemarin? Kondisi menjawab Mas, limbah tankos kelapa Ya, sawit. tangkos ya. Nah itu buat produk jadinya hanya berupa tote bag atau kalian ada kepikiran lagi? Sampai saat ini masih kepikiran tote bag sih Mas. Bentar. Untuk kekuatan dari tote bag-nya kalian mikirin juga nggak? Mohon jawab Mas, untuk kekuatannya kan limbah tankos kelapa sawit ini kan karakteristiknya memang sudah dari sana kuat Mas. Jadi saya kira kekuatan dari hasilnya juga nanti bakal selaras Mas. Oh, oke deh. Mungkin apa itu dipertimbangin juga ya untuk terus sama mungkin untuk desain tasnya mungkin dipertimbangin juga ya supaya bisa menarik visualisasinya lah gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Cukup sih kalau dari aku. Bapak ada yang mau ditambahin? Aku mau nambahin buat yang abstrak. Tadi itu buat abstrak tuh jangan banyak-banyak ya. Satu paragraf aja cukup. Terus mungkin kayaknya di pedoman PKM itu udah ada maksimal katanya. Kalau di tahun aku kemarin tuh sekitar 200 sampai 300 kata aja. Terus bakal disuruh bikin keyword-nya. Kalian udah bisa belum bikin keyword dari abstraknya? Kalau belum tahu itu buat keyword-nya itu dilihat dari judul kalian ya. Misal pengendalian kualitas tas tankos tadi. Nah, itu bisa kan 3 sampai 5 kalian tuh bisa pakai 3 kalau misal judul kalian itu dikit. Misal kan tadi pengendalian kualitas tas tankos. Itu bisa kualitas terus tas sama tankos. Pokoknya yang sering dibahas sama di PKM kalian itu apa itu buat keyword-nya. Dari kalian ada yang ditanyain lagi? Mungkin kalau belum aku mau nanya deh untuk kelompoknya Nicholas. Dari kalian udah kepikiran belum tentang urgensi dari pembelajaran itu, matpen yang kalian ajukan sebagai judul PKM-nya? Permisi Mas Satrio, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Urgensi itu kan menyatakan betapa pentingnya pembelajaran tersebut untuk diberlakukan di sekolah. Dan itu setelah saya baca-baca itu ternyata urgensinya itu sangat penting Mas bagi siswa-siswa untuk zaman sekarang ini karena pemenuhan mindset untuk kepedulian sosial para siswa di Indonesia itu masih kurang Mas. Jadi kita itu bagaimana caranya kita itu untuk menumbuhkan mindset dari siswa-siswa tersebut agar mereka itu bisa mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Begitu Mas. Oke deh. Nanti untuk urgensinya nanti dicantumkan di PKM aja ya, supaya lebih jelas gitu. Terus sama targetnya untuk matanya tuh kalian ke anak SD, TK atau gimana? Sih Mas, nama saya Nicholas izin menjawab. Untuk arahnya itu kita lebih ke siswa SMP Mas, karena masa-masa SMP itu kan masa peralihan dari anak kecil menuju ke remaja. Itu biasanya kontrol emosinya anak tersebut kan agak-agak gimana ya, berusaha untuk menunjukkan jati dirinya gitu loh Mas. Jadi emosinya kadang tidak terkontrol. Itu Mas. Jadi di saat itu kita itu wajib untuk menumbuhkan mindset kepada mereka bagaimana caranya agar mereka itu mempunyai sikap kepedulian sosial. Dari kalian ada yang kepikiran belum tentang ngejelasin dari matkul kepedulian itu di PKM-nya kayak gimana? Supaya si pembaca ini jelas gitu.
Mohon maaf Mas, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Untuk penerapannya sendiri itu kita itu lebih ke sama seperti pembelajaran matkul lainnya. Namun kita itu hanya memfokuskan ya pada pembelajaran untuk mindset untuk anak-anak, untuk siswa seperti etika, terus bagaimana cara berkomunikasi, terus bagaimana untuk cara berhubungan baik dengan siswa-siswa yang lain, seperti bab-bab begitu, Mas. Tapi untuk cara-caranya kalian udah sempat kepikiran belum? Udah terkonsep belum untuk gimana nya? Maksudnya caranya bagaimana, Mas? Kan tadi kan ada cara untuk berkomunikasi dan lain-lain. Nah, itu di PKM kalian dicantumin juga atau gimana untuk cara-caranya gitu? Kalau di PKM-nya itu kayaknya masih belum, Mas. Oke. Mungkin Bapak ada mau nambahin? Dari aku buat kalian mungkin harus diperjelas buat penjelasannya di proposal kalian, soalnya itu termasuk ke presentase penilaian juga. Dari aku itu aja sih. Oke, sama kalian ada tahu nggak buat penugasan selanjutnya untuk di asistensi keempat nanti? Kalian tahu nggak? Permisi Mas, nama saya Nicholas, izin menjawab. Kalau dari saya masih belum tahu. Yang lain masih belum tahu juga. Sapriyadi belum tahu. Izin menjawab Mas, belum tahu Mas. Oke, untuk penugasan di asistensi selanjutnya itu kalian cari informasi tentang penjelasan dan jenis-jenis tentang MBKM. Dari kalian ada yang tahu nggak MBKM itu apa? Ya pokoknya nanti kalian ini ya cari tahu ya tentang MBKM itu apa, sama tadi ya untuk informasinya, terus penjelasan dan jenis-jenisnya. Itu aja sih kalau dari aku. Bapak ada tambahan? Dari aku cukup. Ya karena mungkin pembahasan pada asistensi hari ini udah kebahas semua, mungkin udah cukup selesai juga. Mungkin dari kalian ada yang perlu ditanya lagi atau enggak untuk pembahasan keseluruhan dari asistensi kali ini? Mohon izin menjawab Mas, untuk saat ini belum ada Mas. Oke, karena belum ada juga, kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanya nanti langsung kabarin ke Sapriyadi biar Sapriyadi tanya ke saya. Mungkin untuk kalian boleh tutup deh. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan asistensi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa buat tugas dari setelah asistensi ini ya, untuk materinya. Jangan lupa dikumpulin. Udah sih dari aku. Terima kasih.